Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang KPK dan FEB. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat dan bilangan akar atau akar kuadrat. Nah, baiklah langsung saja. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, baiklah kita masuk ke materi tentang bilangan berpangkat. Jadi yang dimaksud bilangan berpangkat itu yaitu perkalian yang berulang atau perkalian bilangan yang berulang. Contoh 25 pangkat 2. Di sini kan berarti pangkatnya 2. Berarti itu bisa dikatakan dengan 25 dikali 25. Jadi 25 dikalikan sebanyak 2 kali. 25 dikali 25 sama dengan 625. Ini dinamakan bilangan berpangkat atau pangkat 2. Selanjutnya negatif 4 dipangkatkan 3. Nah, kalau misalkan bilangan negatif dipangkatkan, itu bilangan negatifnya dikalikan juga. Berarti kan ini karena pangkat 3, negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Sama dengan negatif 63. Negatif dikali negatif apa? Positif kan? Positif dikali negatif lagi apa? Negatif. Jadi Bapak kasih clue, kalau misalkan pangkatnya ganjil, ini kan ganjil nih, bilangan 3 kan ganjil. Itu nanti hasilnya itu pasti bilangan negatif. Kalau pangkatnya genap, nih, berarti kan kalau genap 2, pangkat 4, pangkat 6, dan seterusnya. Itu nanti hasilnya adalah bilangan yang positif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan yang genap itu positif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil seperti ini, negatif 4 dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah bilangan negatif. Selanjutnya contoh yang ketiga, jika negatifnya di luar kurung. Berarti kan di sini negatif 2 pangkat 4. Nah, yang dipangkatkan itu adalah positif 2-nya aja. Berarti cara menyelesaikannya itu negatifnya dipisahkan di luar. Yang dipangkatkan itu kan 2-nya ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 karena pangkatnya kan 4 di sini. Nah, kita kalikan nih yang dalam kurungnya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, ini kan negatif nih. 16 dikali negatif berapa? Negatif 16. Itu kalau misalkan bilangan berpangkat yang positif, terus bilangan negatif yang dipangkatkan atau negatif yang di luar kurung dipangkatkan. Jadi yang dimaksud bilangan berpangkat itu artinya A pangkat N misalkan itu perkalian antara A dikali A dikali A sampai dengan A sebanyak N faktor. Nah, ini. Selanjutnya sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan ada bilangan berpangkat dikalikan, contohnya seperti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Ini kan caranya kalau misalkan kita jabarkan, 5 pangkat 2 kan berarti perkalian 5 kali 5 ya. Terus 5 kali 4, ini kan dikali ya, dikali 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Nah, ini tinggal dikalikan saja sebenarnya untuk menentukan hasilnya. Tetapi di sini kenapa bisa ada 5 pangkat 6? Karena di sini ada berapa jumlahnya? Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan 5 pangkat 6. Tetapi ada cara yang mudahnya. Nah, ini dia. Jika A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M.
Berarti yang dijumlahkan itu yang pangkatnya aja di sini kan. Syaratnya itu apa? Syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Ini dia. Nah, A ini kan bilangan pokok dan N ini bilangan berpangkat. M juga bilangan berpangkat. Di sini kan bilangan pokoknya sama, yaitu 5. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Ya kan? Berarti kalau misalkan soal seperti ini kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Berarti kalau perkalian bilangan berpangkat itu tinggal jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti 5 pangkat 6. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Contohnya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Kalau pembagian itu kan sama dengan per ya. Di sini kan per nih. Nah, kalau kita jabarkan, ini kan 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 3 dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau misalkan perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Nih, sesuai dengan rumus yang ini. Di sini kan ada A pangkat N dibagi A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Nah, berarti kalau ada pembagian, itu tinggal pangkatnya aja dikurang, ya kan? Syaratnya sama, bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini kan bilangan pokoknya 3 dan 3 kan, berarti sama, kita bisa memakai rumus yang ini. Berarti 5 dikurangi 3 berapa? 2 kan, berarti hasilnya itu 3 pangkat 2 kalau pembagian bilangan berpangkat. Selanjutnya sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Maksudnya apa nih? Perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi yang dimaksud perpangkatan bilangan berpangkat itu jika ada bilangan berpangkat, ini kan bilangan berpangkat nih, 2 pangkat 3. Terus dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini kan dipangkatkan lagi dengan 2 nih. Nah, ini caranya. Ini kan sama dengan yang di dalam kurung ini 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3 kan kalau kita jabarkan. Nah, kalau kita jabarkan lagi seperti ini, itu hasilnya 2 pangkat 6. Kenapa ini bisa 2 pangkat 6? Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, kita kalikan saja pangkatnya. Di sini kan pangkatnya 3 ya. Terus dipangkatkan lagi 2, tinggal kalikan saja pangkatnya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu sesuai dengan bentuk atau rumus seperti ini. A pangkat N dipangkatkan M itu sama dengan A kali N dikali M. Berarti tinggal dikalikan saja nih pangkatnya. Nah, yang ini. Ingat ya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti kita tinggal kalikan saja pangkatnya. Selanjutnya bilangan berpangkat 0. Nah, contoh 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini maksudnya itu jika ada bilangan dipangkatkan 0 itu sudah pasti hasilnya sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1 kan. Contoh ya. Misalkan ada 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Nah, ini dia. Coba, tadi kan pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya tinggal dikurang saja ya. Ini kan bilangan pokoknya sudah sama nih. 4. Ya kan? Jadi kita tulis 4. Kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurang. 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 itu berapa? 0 kan? Berarti di sini kan 4 pangkat 0. Nah, ini kan sesuai nih. 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kenapa ini bisa 1? Ini kan pembagian ya. Ini bilangannya sama ya. Berarti kita bisa coret. Sebenarnya dari sini aja ini udah didapat sama dengan 1. Tetapi untuk membuktikan semua bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1, ini pembuktiannya. Jadi kalau misalkan ada 100 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bilangan berapapun yang jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Paham ya? Jika ada soal yang dipangkatkan 0 berarti hasilnya 1. Selanjutnya yaitu akar kuadrat. Nah, sebelum masuk selanjutnya, enggak usah ya, agak usah dihapus ya ini ya. Akar kuadrat. Pengertian akar kuadrat.
Nih, yang namanya akar kuadrat itu kebalikan atau lawannya dari bilangan berpangkat. Nah, tadi kan 25 pangkat 2 itu sama dengan 625. Nah, kebalikannya itu jika 625 ini diakarkan, nah ini kan diakarkan nih. Itu sama dengan 25 sama. Nah, ini kan pangkatnya, ini akarnya. Contoh lagi, 6 pangkat 2 kan 36. Berarti jika 36 diakarkan itu hasilnya dengan 6. Jadi terbukti ya, akar kuadrat itu lawannya dari bilangan berpangkat. Terus jika ada akar 5 dikali akar 5. Nah, kalau misalkan perkalian bilangan akar, berarti kita tinggal kalikan saja bilangan pokoknya. Ini kan bilangan pokoknya 5. Berarti akar 5 dikali akar 5 berarti akar 25. Akar 25 itu berapa? 5 kan? Ini didapat dari 5 dikali 5 kan? Kalau misalkan bilangan berpangkatnya. 5 kali 5 kan sama dengan berapa? 25. Jadi sama ya, akar 25 itu 25. Jadi yang dinamakan akar kuadrat itu jika akar A dikali akar A sama dengan akar A kuadrat. Nah, sebenarnya bentuk akar ini sebenarnya dia akar kuadrat itu ada duanya di sini, cuma nggak pernah ditulis kalau dua. Kalau misalkan 3 nanti materi selanjutnya atau setelah materi akar kuadrat ini ada akar pangkat 3. Nah, kalau angkanya 3 ke atas itu ditulis. Tetapi jika akar kuadrat itu nggak pernah ditulis. Tapi maksudnya sama, dia pangkat 2 di sini. Nah, maka didapat suatu rumus A pangkat 2 itu sama dengan B. Ini didapat dari akar B itu sama dengan A. Selanjutnya menentukan akar kuadrat secara manual. Nah, ini. Hitunglah akar dari 144, 1000, akar dari 1369 dan akar dari 33.124. Nah, sebelum menghitung caranya, kalian harus hafal dulu bilangan berpangkat ini nih, yang di tabel ini. Dari 0 pangkat 2 atau dari 1 pangkat 2 sampai dengan 9 pangkat 2. Kalian harus hafal. Minimal ini nih, yang ini. Pokoknya kalian harus hafal. Ini nanti satuan ini atau hasilnya ini nanti digunakan untuk menentukan caranya. Oke, kita langsung saja jawab yang pertama dulu. Akar 144. Nah, kalau bilangan ratusan sebenarnya kita bisa langsung tahu. Kan akar 100 itu didapat dari perkalian 10 kali 10 kan. 10 kali 10, 100. Di sini kan angkanya 144 ya. Di sini berarti hasilnya itu akan lebih dari 10. Dan karena di sini satuannya 4, ya kan? Satuannya 4, berarti kita cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 4. Berapa kali berapa? 2 kali 2 kan? 2 kali 2, 4. Berarti kita bisa langsung sebenarnya nih. Akar 144 itu 12. Coba kalian buktikan 12 kali 12 berapa? Pasti 144. Kalau misalkan angkanya ratusan. Tetapi Bapak akan jelaskan caranya sebenarnya. Nah, kalau misalkan ada bilangan ratusan, kita pisahkan dulu dua angka dari belakang. Nah, ini pisahkan. Nah, selanjutnya kita cari akar dari 1. Perkalian yang hasilnya itu mendekati 1. 1 kan? Berarti di sini 1 kuadrat kan? Nah, berarti kita pakai yang ini nih, 1 kuadrat. Ini sama dengan 1 kan? Nah, berarti 1 ini kita tulis dulu di situ. Kita hapus dulu ya hasilnya. Sebentar. Nah, berarti hasilnya di sini kan 1 nih. Yang pertama kita tulis 1. Selanjutnya yaitu dikurang. 1 dikurang 1 berapa? 0 kan? Nah, selanjutnya 44 ini kita cari. Bilangan satuan dari 44. Nah, ini kan 4 nih.
Kita cari di tabel ini yang ujungnya itu bilangan satuannya itu hasilnya itu 4. Di sini kan ada 2 nih. Yaitu 2 kuadrat dan 8 kuadrat kan. Ini kan yang ujungnya 4. Ini kan ujungnya 4 nih. Ya kan, 4. Berarti kemungkinan itu angka di sini itu 2 dan berapa? 8 kan? 8 pangkat 2 kan. Nah, mana yang dipilih? Untuk memilihnya kita bandingkan sisa yang ini, sisanya itu kan 0. Dan hasil yang pertama ini 1. 0 dan 1 berarti 0 lebih dari atau kurang dari? Kurang dari kan? 0 itu kan kurang dari 1. Karena di sini tandanya kurang dari, berarti kita pilih angka yang terkecil, yaitu berapa? 2. Di sini kan 12. Sama kan hasilnya tadi 12. Nah, ini caranya. Kalau kalian tidak bisa langsung menentukan hasilnya. Kalau yang ratusan masih gampang ya. Coba kita yang ribuan atau yang kedua. Di sini ada 1369. Caranya sama seperti ini. Pertama kita pisahkan dulu dua angka dari belakang. Nah, berarti kan kita bagi 2, 13 dan 69. Selanjutnya kita cari bilangan akar yang hasilnya itu mendekati bilangan pangkat yang mendekati 13. Berapa yang mendekati 13? 3 pangkat 2 kan? Iya enggak? 9. Karena 4 pangkat 2, 16 itu melebihi dari 13. Berarti di sini 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2 yaitu hasilnya itu berapa? 9. Nah, karena 3 pangkat 2 makanya kita tulis di sini 3. Iya. 13 dikurangi 9 berapa? 4 kan? Nah, didapat 4. Selanjutnya sama seperti ini caranya. Kita cari bilangannya. Di sini kita lihat satuannya. Satuannya kan 9. Nah, kita lihat tabel lagi. Yang ujungnya 9. Hasilnya itu yaitu 3 pangkat 2 kan? Coba kita ganti warna dulu biar terlihat jelas. Yang ujungnya 9 ini kan 3 pangkat 2 kan? Dan apa? Ada lagi nggak? Dan 7 pangkat 2 di sini nih. Yang ujungnya 9. Berarti hasilnya itu antara 3 dan 7. Nah, untuk menentukan angkanya ini, kita bandingkan lagi sisa yang pengurangan ini kan sisa nih. Sisa. Dan hasil yang pertama yaitu 3. Kita bandingkan. 4 lebih dari atau kurang dari 3. Nah, 4 itu kan lebih dari 3 ya. Berarti karena lebih dari kita pilih yang terbesar. Nah, faktornya itu. Berarti kita pilih angka 7. Nah, ini dia. Jadi hasilnya itu 37. Jika tidak percaya kalian buktikan saja. Perkalian 37 dikali 37 pasti hasilnya itu 1369. Selanjutnya yang ketiga, bilangan puluhan ribu. Bilangan puluhan ribu itu berbeda caranya dengan yang ribuan. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Caranya sama, yang pertamanya kita bagi dua angka dari belakang dulu, pisahkan. Selanjutnya kita cari akar 3. Yang hasilnya bilangan pangkat yang hasilnya mendekati 3 berapa? 1 kali 1 ya. Karena kalau 2 pangkat 2 itu kan 4 melebihi. Nah, ini kan melebihi nih. Berarti kita pakai 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. Nah, di sini kan hasilnya ditulis aja langsung. Karena ini angkanya puluhan ribu, kalau ini kan ditulisnya bilangan pangkat ya. 3 pangkat 2, ini 1 pangkat 2. Tapi kita jabarkan kalau di sini, yaitu 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan berapa? 1 kan. Selanjutnya kita kurang. Nah, kenapa ini dijabarkan? Nanti kita akan tahu alasannya. 3 dikurangi 1 berapa? 2 kan. Nah, selanjutnya karena ini masih ada 2 bilangan yang dipecah, kita turunkan 31-nya. Nah, berarti kita dapat angka 231. Nah, kita cari
bilangan bilangan perkalian yang sama, satuannya itu yang hasilnya mendekati 231. Nah, cluenya itu kita dapat dari sini nih. Kita ganti warna dulu biar kelihatan. Misalkan warna hijau. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2 kan? Di sini 2. 2 satuannya berapa? Di sini angkanya puluhan dikali berapa yang hasilnya mendekati 231. Syaratnya itu bilangan ini harus sama nih, dua angka ini. Kira-kira berapa? Yang hasilnya mendekati 231. Nah, karena Bapak sudah menghitung, hasilnya itu didapat di sini angkanya 8. Ya, 28 kali 8. Coba kita buktikan. 28 kali 8. 8 kali 8, 64. Kita simpan 6. 8 kali 2, 16. 16 tambah 6, 200. Berapa? 224. Mendekati ya. Kalau misalkan di sini 9, nanti angkanya akan melebihi 231. Berarti benar. Di sini perkalian 28 kali 8. Berarti kita pakai yang 8-nya. Nah, yang 8 ini kita pindahkan ke sini. Jadi dia sebagai hasilnya, hasil angka yang kedua, berarti di sini 8. Nah, udah dapat tuh. Berarti di sini 224. Nah, ini dia. Selanjutnya kita kurangi lagi. Kurang. 231 dikurangi 224. Hasilnya itu berapa? 7 kan? Nah, kalau sudah ketemu sisa ini, sisanya kan 7 ya. Nah, terus angka yang dipisahnya itu tinggal 1, kita sama pakai cara yang ini. Kita cari, lihat angka satuannya 4, selanjutnya lihat di tabel yang ujungnya 4. Bilangan satuannya di sini ada 2 pangkat 2 kan? Nah, hasilnya 4 itu, dan 8 pangkat 2, yaitu hasilnya 64. Berarti bilangannya itu antara 2 dan 8. 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Nah, untuk menentukannya sama. Mana yang dipilih? Kita bandingkan. 7 lebih besar atau lebih kecil dari yang ini nih, yang dua angka ini, 18. 7 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil kan? Berarti kita pilih angka yang terkecil. Yang sini kan angka yang kecilnya 2. Berarti 182. Nah, ini hasilnya. Didapat akar dari 33.124 itu hasilnya 182. Jika kalian tidak percaya, kalian buktikan saja. 182 dikali 182, hasilnya itu harus ini. Coba kalian buktikan sendiri ya. Paham tidak untuk penjelasan menentukan akar kuadrat secara manual? Jika kalian tidak paham, kalian bisa ulang-ulang lagi video ini ya. Atau misalkan kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan secara personal ke Bapak. Nah, sekian pertemuan pada kali ini. Selanjutnya, jika anak-anak masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak melalui WhatsApp. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan juga tugasnya yang sudah Bapak berikan. Dan jangan lupa untuk pengumpulan tugasnya jangan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Nah, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.